Topeng yang muncul di teaser aespa mirip dengan koleksi James Mary. Oleh karena itu nih guys, para penggemar itu sekarang lagi ketar-ketir dan juga berharap agar pembentukan studio ini tak membuat win-win. Pak, ini bukan nyembah, ini cuma suka ya Pak, beda sama nyembah. Kak, aku kan Islam, boleh nggak sih aku jadi idol K-pop? Sebenarnya Hai guys, I'm Sukim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bukan semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja. Keep fighting guys, don't give up. Cheer up baby. Well, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang update berita seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update berita terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Well guys, untuk topik pertama kita akan mulai dulu membahas tentang aespa yang menghadapi kontroversi plagiarisme sekali lagi untuk foto konsep yang savage. Jadi pada tanggal 30 September, netizen di komunitas online dan juga medsos mengatakan bahwa gambar teaser untuk mini album pertama dari aespa yang savage menyerupai karya ilustrator Jepang yang bernama Hajime Sorayama. Nah, ilustrasi tersebut menampilkan seorang wanita yang tanpa busana, itu kayak terlilit robot yang terlihat memang seperti serangga gitu guys. Sedangkan dalam teaser untuk aespa, Karina di sini melilit robot yang mewakili Black Mamba. Netizen juga menunjukkan gambar teaser yang menunjukkan member aespa dalam topeng menyerupai koleksi desainer Inggris James Mary. Kritikus Kim Do Hyun juga berkata di Twitter, topeng yang muncul di teaser aespa mirip dengan koleksi James Mary. Aku ingin tahu apakah SM Entertainment telah resmi berkolaborasi bersama dengan James Mary. Dan ini bukan kontroversi plagiarisme pertama dari aespa. Seorang seniman visual sebelumnya juga mengklaim tim Sony aespa menyalin karyanya sebelum SM Entertainment mempekerjakannya. Dan seniman visual Jerman Timo Helger juga menuduh bahwa MP Black Mamba aespa itu telah melakukan plagiarisme. Nah, cikgu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan sementara itu mengenai tuduhan ini, SM Entertainment belum memberikan pernyataan sama sekali. Nanti kita lihat ya, apa yang akan mereka sampaikan mengenai tuduhan plagiarisme terhadap aespa. Jujur, aku juga agak kecewa dengan hal ini. Kenapa? Karena ini juga membuat aespa itu kembali lagi mendapatkan kritikan. Yang dikritik bukan hanya SM-nya saja, tapi netizen yang pada awalnya nge-hate aespa ini akan menjadikan hal ini sebagai alat untuk menge-hate aespa. Padahal sebelumnya seperti yang kalian tahu bahwa aespa ini mendapatkan pujian yang sangat banyak dikarenakan foto konsep mereka. Banyak yang menyebutkan bahwa foto konsep dari aespa ini sangat another level dan juga sangat berkelas banget. Mereka ini rookie, tapi kualitas dari teaser mereka itu sudah sangat luar biasa banget. Idenya sangat bagus, tapi dikarenakan hal ini aespa itu lagi-lagi mendapatkan kritikan. Boleh kita harapkan semoga SM Entertainment dapat menyelesaikan permasalahan ini dan semoga hal ini tidak terjadi lagi dengan aespa. Karena miris loh guys melihat member aespa mendapatkan kritikan dikarenakan hal-hal seperti ini. Dan untuk topik yang kedua, kita akan membahas mengenai Winwin Weibi yang dikabarkan telah mendirikan studio pribadi untuk kegiatan aktingnya di Tiongkok. SM Entertainment selaku agensi dari Winwin mengatakan kepada YT and Star pada tanggal 30 September, memang benar bahwa Winwin mendirikan studio pribadi dan juga studio tersebut hanya didirikan untuk aktivitas aktingnya di Tiongkok. Ia akan terus berpartisipasi kok bersama dengan Weibi. Winwin sendiri memulai debutnya di Korea sebagai anggota NCT 127 pada tahun 2016 dan telah aktif di Tiongkok sebagai anggota Weibi sejak tahun 2019. Dan apa yang dilakukan oleh Winwin ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh artis SM Entertainment. Sebelumnya ada juga salah satu member dari EXO yaitu Lai yang juga telah mendirikan studio pribadi, bahkan agensi sendiri di Cina yang diberi nama Chromosome Entertainment. Hal ini tak membuat Lai meninggalkan EXO meski memang sih jarang aktif di grupnya. Bahkan Isuman, pendiri dari SM Entertainment, juga mengetahui pembentukan agensi dari Lai. Oleh karena itu nih guys, para penggemar itu sekarang lagi ketar-ketir dan juga berharap agar pembentukan studio ini tak membuat Winwin keluar dari WayV ataupun NCT, melainkan semakin terkoordinir segala jadwalnya. Selain itu, penggemar juga sangat bangga sih dengan pencapaian Winwin hingga dapat semandiri saat ini dan juga berharap agar Winwin dapat sukses selalu. Well, kita berharap yang terbaik aja buat Winwin, semoga sukses nanti ya. Dan masih berbicara mengenai NCT, kalian tahu nggak ada hal yang heboh sebenarnya mengenai NCT. Jadi baru-baru ini ada Videotron kan ya, Videotron yang menampilkan NCT 127 ini tuh sejenis iklan sih, iklan promosi untuk yang stiker. Dan setahu aku untuk Videotron dari NCT ini sudah tersebar di berbagai wilayah, salah satunya sih di Surabaya.
Jadi kalau kalian itu melintas di kawasan Pemuda, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, kalian di sana akan melihat ada something yang berbeda nih guys. Ada videotron dari NCT yang sudah terpampang di sepanjang jalan. Bahkan nih Cinggu, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, netizen Indonesia itu menyorot tentang sekumpulan wanita yang ramai berfoto dan juga selfie di depan Videotron Delta Plaza Surabaya. Salah satu penggemar dari NCT bernama Parah itu mengaku bahwa senang ada wajah idolnya meski dalam tayangan Videotron. Ia mengaku semakin suka dengan Taeyong CS pasca rilis dengan album Sticker. Menurut si Parah ya, tayangan itu merupakan salah satu branding dari NCT untuk menjangkau para penggemarnya yang berada di setiap negara. Saat diwawancara, Parah mengatakan ini salah satu project dari NCTzen, penggemar NCT di Indonesia, semacam untuk meramaikan comebacknya NCT. Jadi memang ini tuh kayak project iklan gitu sih guys, yang dilakukan oleh penggemar Indonesia. Amazing banget kan? Wanita asal Kota Malang itu juga mengaku dirinya memang sengaja datang ke Jalan Pemuda hanya demi foto bersama gambar ikonik Taeyong dalam Videotron. Malah nih Cinggu, Parah itu sampai rela membawa official card yang terdapat foto wajah dari Jaehyun, salah satu anggota NCT yang juga digandrungi oleh dia. Senada penggemar NCT lain yakni Gita Putri juga mengaku bangga bisa memiliki beragam foto dan video yang telah direkam di depan Videotron yang menayangkan Taeyong. Seluruhnya juga telah diunggah ke akun Instagram miliknya. Mulanya, wanita asal Sidoarjo itu mengaku tak tahu akan ada tayangan NCT dalam Videotron. Usai mendapat informasi cuplikan MV album Sticker dari Twitter dan Instagram, ia pun lantas bergegas menuju lokasi. Gita juga kian histeris saat bisa menyentuh dan melihat secara langsung tayangan Videotron tersebut. Alasannya, hal serupa hanya muncul pada beberapa kota saja. Nah, salah satunya adalah di Surabaya. Kalau di kota kalian ada nggak Videotron? Kalau ada langsung aja komen di kolom komentar. Dan berbicara mengenai fenomena Videotron dari NCT, dikarenakan banyak sekali dari para penggemar yang sudah antusias untuk dapat berfoto di Videotron. Hal ini menjadi sorotan dari netizen Indonesia nih guys. Apa Pak? Bisa diambil di internet toh? Nggak bisa Pak, ini kan bayar. Ini kan bayar, videonya khusus buat ini. Ya udah, silakan pulang aja kalau gitu ya. Saya pulang aja, nggak masalah sampai. Dan bahkan nih Cinggu, dikarenakan apa yang dilakukan oleh para penggemar ini, orang-orang tuh sampai nanya loh sama mereka, Dek, kamu agamanya apa sih? Sampai dibawa ke agama guys, serius. Bubuk. Taeyong kan, Nah, cepet Mbak ya, sama lagi Mbaknya pakai. Pak, ini bukan nyembah, ini cuma suka ya Pak. Beda sama nyembah. Sukanya Kita sama juga berlebihan. tahu kok Pak. Iya, sukanya Ini nggak berlebihan ya Pak, maaf. Hargai ya Pak. Iya, hargai ya Pak. Setiap Taeyong aja kan ya? Iya Mbak, sampean sik sekolah toh. kuliah. Kuliah ya. Manfaatnya iki apa Mbak? Aku takut Mbak. Sampean kuliah, aku lulusan SMA lho Mbak. Hiburan Pak. Nah, teko hiburan iki manfaatnya apa? Senang. Bahagiakan. Iya. Kalau seneng terus Semangat belajar. semangat belajar. Cita-cita sampean apa? Dokter. Dokter. Ada hubungannya sama dokter enggak? Enggak. Actually sebenarnya nggak salah gitu ya kan kalau penggemar di sini mau berfoto di sana, karena ini tuh adalah bentuk euforia dari para penggemar yang senang karena mereka dapat melihat idol mereka meskipun itu hanya di Videotron. Sekali lagi, ini tuh merupakan bentuk culture shock yang terjadi dengan non-K-popers. Banyak sekali dari non-K-popers itu menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh K-popers terkesan lebay. Padahal sebenarnya kalau dalam dunia K-popers itu adalah hal yang biasa dan juga lumrah terjadi. Contoh nih guys, kayak kemarin ya, aku kan udah kasih tahu ya teman-teman aku tentang gimana sih budaya K-pop gitu. Dan mereka ini adalah yang non K-popers. Aku kasih tahu udah bahwa K-pop itu sering loh beli merchandise gitu. Merchandise-nya kayak apa aja sih? Nah, aku kasih tahu dong, merchandise-nya itu bisa kayak photocard dan juga lain-lain. Kertas aja dibeli. Ini kan bisa di print sendiri, dibuat sendiri. Hello, berbeda bung. Kalau kita ngeprint, of course kita juga bisa dapat ya. Tapi kalau kita beli officialnya alangkah lebih baik lagi. Karena selain kita mendapatkan barang yang lebih bagus kualitasnya, kita di sini juga mendukung artis favorit kita untuk dapat terus berkarya. Itu sih. Dan Cinggu, perlu kalian pahami juga bahwa di setiap komunitas itu memang punya budaya tersendiri. Para penggemar Jepang punya budayanya sendiri, para penggemar sepak bola punya budaya sendiri, dan K-pop juga seperti itu. Jadi orang-orang di sini menurut aku memang harus mulai terbuka pikirannya mengenai budaya-budaya K-pop. Mereka juga harus dapat menghargai apa yang kita lakukan sehingga kita juga di sini merasa tidak diasingkan. Bener nggak? Dan untuk topik yang terakhir, ada kabar baik nih guys, datanya dari BI yang mencari insan berbakat di Indonesia untuk dapat debut di boy group besutannya.
BI, solois serba bisa ini menggelar audisi untuk mencari cowok-cowok berbakat Indonesia untuk debut di boy group besutannya mendatang. Melalui audisi kolaborasi 10K Music X 131 Label, X Jakarta Konser telah diumumkan diselenggarainya audisi online untuk mencari trainee pria kelahiran 2003 hingga 2009. Kategori yang dapat kalian pilih dalam audisi ini antara lain vokal, dance rap, dan visual dengan ketajaman visual yang of course baik dong ya guys ya. Selain itu kalian juga diwajibkan untuk dapat berbicara dalam bahasa Inggris serta bahasa Korea. Nah, Jakarta Konser melalui Instagram resminya juga akan merilis cara lengkap pendaftaran untuk audisi tersebut yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2021 ini. So, buat kalian yang punya impian menjadi seorang idol K-pop, untuk cowok-cowok ya kan yang umurnya atau kelahirannya itu dari tahun 2003 hingga tahun 2009, siapkan diri kalian sekarang. Oke, siapin mateng-mateng, latihan juga mulai dari sekarang, nanti ikutin audisinya BI, oke? Percaya sama BI ini pasti dapat membuat boy group yang benar-benar bagus. Dia ini juga merupakan produser ternama, dia juga sudah punya banyak sekali pengalaman. Jadi jangan sampai meragukan BI, oke? Percaya deh, kalau BI mendapatkan boy group, itu pasti akan boom banget. Dan buat kalian yang nanya, Kak, aku kan Islam, boleh nggak sih aku jadi idol K-pop? Sebenarnya untuk hal ini boleh guys, karena K-pop itu bersifat universal. Artinya, apapun agama kalian itu dapat menjadi seorang idol K-pop. Contoh kemarin ada loh, idol K-pop dari Tiongkok itu beragama Islam, tapi dia bisa debut menjadi idol K-pop. Udah kita bahas di video sebelumnya. Tapi mungkin ada beberapa hal di sini yang harus kalian perhatikan, mulai dari makanan. Karena seperti yang kalian tahu bahwa makanan di Korea sana ada loh yang nggak bisa dimakan secara gamblang oleh orang-orang yang beragama Islam. Nah, khususnya untuk cewek, ya tergantung kaliannya juga sih guys. Kalau kalian nggak berhijab, mungkin kalian dapat ikut ya. Tapi kalau untuk yang berhijab, aku sih nggak dapat jamin kalian itu dapat debut menjadi idol K-pop. Kenapa sih orang berhijab itu sulit untuk debut menjadi idol K-pop? Karena guys, untuk sampai sekarang ini belum ada sejarah loh. Ada idol K-pop beragama Islam dan juga berhijab itu debut sebagai member dari girl group. Kenapa? Orang yang berhijab itu sulit banget debut jadi idol K-pop. Ada banyak alasan guys. Yang pertama adalah gerakan dance. Biasanya gerakan dance dari idol K-pop itu nggak cuma gerakan kaki, tangan, kepala kayak biasa, enggak. Tapi ada loh beberapa gerakan mereka yang terlihat seperti sensual gitu dan juga menunjukkan lekuk-lekuk tubuh mereka. Dan habis itu dari segi busana, biasanya busananya juga kan ya kalian juga tahu sendiri lah ya guys ya, seperti apa pakaiannya gitu. Ya seandainya kalian memang belum bisa menjadi idol K-pop dan juga member dari girl group, kalian dapat terus kok menggapai impian kalian dengan cara kalian sendiri, menunjukkan bagaimana talenta yang kalian miliki, baik itu dalam segi vokal dan juga berbagai hal lainnya. Intinya jangan menyerah, yuk terus gapai impian kalian. Keep fighting. Oke cikgu, berita tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia perkepopan di next time di channel aku. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-suka atau koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.